Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan dan rekanita IPENU IPPNU semuanya, terutama IPENU IPPNU pimpinan anak cabang Tulangan yang saya hormati, Ketua IPENU PAC Tulangan rekan Andri rahimahullah, dan semuanya sahabat-sahabat Ansor mungkin yang lihat juga saya sapa ya. Mungkin ada sebagian yang belum mengenal saya, ya dikenalkan saja. Nama saya Muhammad Zakirul Umam, yang mana biasa dipanggil teman-teman semuanya adalah dengan katakan panggilan Zaki gitu aja. Untuk malam ini insya Allah, dan kita akan istiqomah untuk mengaji bersama-sama ya, melalui medsos kita. Di sini adalah IG ya, kalau saya sendiri nggak punya IG soalnya. Kita akan mengaji bersama-sama secara istiqomah, insya Allah akan berkelanjutan. Ini adalah suatu keberkahan yang perlu kita apresiasi dengan baik. Baiklah, malam ini kita mengaji dengan tema hikmah di balik ujian dalam kehidupan. Memang orang hidup itu penuh dengan ujian. Kalau enggak pengen ujian ya jangan hidup gitu ya. Orang hidup itu harus ada ujian. Lah ujian itu ono kalane enak, ono kalane ya gak enak. Kita campur bahasa ya. Ono kalane enak, ono kalane gak enak. Itu ujian. Ada kalanya enak, ada kalanya gak enak. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala itu jika memberikan sesuatu kepada kita, itu harus ada apa-apanya dulu. Enggak langsung Allah itu memberikan, tidak. Pasti ada sesuatunya dulu. Lah sesuatunya dulu ini ada kalanya enak, ada kalanya gak enak. Di dunia isinya loro, nek gak enak ya gak enak, enak gak enak. Iku sisi dunia. Nek sampean senengane gak enak, tok engko pasti dikai enak. Nek senengane enak, tok engko ulune dadi gak enak. Nah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian. Iya, ada kalanya siji. Memang itu adalah bukan ujian ya, memang musibah atau ukubah bahasanya. Ukubah itu bisa dikatakan siksaan. Contoh, orang habis melakukan kemaksiatan, kemudian dikasih sebuah cobaan. Itu bukan cobaan, itu musibah namanya. Karena apa? Untuk menggulung sebuah kemaksiatan, kemudian ditutup dengan cobaan Allah. Kalau sampean mawon, nek sabar yo enak, orang sabar ya gak enak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, contoh kalau nggak salah Al-Baqarah ya, ayat 155. Kalau nggak salah 155 sampai 157. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris shabirin. Allah Subhanahu wa taala ini sudah berjanji, dalam arti Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengklaim dengan kata-kata wala nabluwan. Lamnya di sini adalah lam taukid. Lam taukid itu menegaskan bahwasanya pasti terjadi. Enggak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Wala nabluwan nakum, kalau di mana nih bahasa Jawa ini, lan demi nyekti. Nyoba temen sapa itu. Jadi Allah itu memberikan dua taukid. Yang pertama lam taukid, walana beluwana, ada nun taukid juga. Ini berarti memberikan taukid, memberikan kekuatan, pressure di sana bahwasanya Allah ini benar-benar akan memberikan ujian kepada manusia yang hidup ini. Sekali lagi, kalau kita hidup penuh dengan permasalahan, itu sudah biasa karena kita hidup. Kalau nggak mau permasalahan, jangan hidup. Iya. Kalau nggak mau permasalahan jangan hidup. Nanti sumpah aku ya aku sumpah.
Ojo muni sumpah karena apa? Sampai hidup berarti. Nek gak kepingin sumpah ojo hidup. Jadi walana beluan teman-teman niscaya demi bakal Allah Subhanahu wa taala ini akan mencoba kita semuanya bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, pertama ini bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala ini bisyai'in, mencobanya dengan sesuatu. Yang mana syai'in ini adalah nakiro. Nakiro dalam apa? Cobaan Allah itu berupa apa? Kau sampai dijanjikan memakai dua tauhid lam dan nun di sini. Ternyata akhirnya dijabarkan oleh Allah. Bisyai'in minal ju'i. Ya. Minal ju'i wa naqsi minal amwali. Wa nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khaufi. Dua, wal khaufi. Minal ju'i wal khaufi wa naqsi minal amwali wal anfusi wa tamarat. Ada 5. Karena apa? 5 ini adalah rata-rata manusia yang hidup pasti akan dikasih cobaan dengan 5 ini. Rasa kelaparan. Rasa kelaparan. Kelaparan ini tidak bisa berarti ekonominya kita sedang dicoba oleh Allah. Kalau saat ini kita corona seperti ini adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Karya ini siapa yang ditimpakan musibah itu, cobaan itu. Kalau yang ditimpakan itu adalah orang-orang yang baik, maka itu namanya cobaan, ikhtibar atau imtihan, cobaan. Kalau itu orang-orang yang jelek, berarti itu adalah siksaan sudah itu. Karena apa? Karena dia sudah menjadikan rusaknya bumi. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Ini kehancuran, kerusakan bumi dan lautan, semuanya memang manusia yang mencoba-coba untuk membuat kerusakan memang. Jadi apapun kejelekan itu sumbernya bukan dari Allah, tetapi sumber dari diri kita sendiri. Wa ma min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Apapun yang ada pada dirimu yang berupa kejelekan itu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari yang lain. Ya. Jadi rasa lapar, perekonomian kita sekarang sudah ditekan. Monolog dan ini nggak bisa keluar. Ya. Duit yang mepet-mepetan. Yes. Kadang sing ono nang omah ya didol, duit ini didol, duit ngono didol. Semuanya untuk apa? Untuk isi perut, nggak ada yang lain. Wal ju'i wal khaufi, yang kedua, cobaan Allah. Yang kedua adalah khauf. Khauf ini rasa takut, rasa kekhawatiran. Khawatir, yo nek ngene ya apa, nek ngene ya apa, nek ngene ya. Kita itu nggak usah teman-teman khawatir. Ini di balik itu hikmahnya. Nek sampean ini dicoba karo Gusti Allah rasa lapar, berarti kita ini dicoba menjadi orang yang sabar. Nek sampean ini dicoba menjadi orang yang merasa takut dan khawatir, tauhidnya dicoba karo Gusti Allah. Kekuatan tauhidnya seberapa? Kekuatan imannya seberapa? Ate merono yo nek kami rek. Ate budal nang gone pasar yo nek kena corona. Ki macam-macam wedi ngono wedi ngene khawatir ngono khawatir ngene. Gak usah teman-teman khawatir kaya kanthi Gusti Allah wae. Tapi kita berusaha untuk tawakal kepada Gusti Allah. Tawakal dalam arti menjaga diri kita sendiri dengan usaha syariat bagaimana, tapi kabeh pasar di Gusti Allah lain. Wal khaufi, padahal semuanya rasa ketakutan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Enggak ada yang lain. Wa naqsim minal amwali, lah ini kekurangan harta. Mau kita tambah. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada para ulama zaman salafus soleh seperti Abu Hasan al-Asy'ari, seperti ulama-ulama sufi yang lain, ya, di antaranya itu ada cerita ada seorang sufi itu yang disukai itu adalah sesuatu yang kebanyakan manusia tidak suka.
Contoh yang disukai itu adalah sakit, yang disukai adalah miskin, yang disukai adalah mati. Ini adalah hal-hal yang biasanya manusia itu menjauh. Rata-rata ya Allah berikanlah kaya, berikanlah aku sing akeh, sing sugih ya Allah, sing sugih, bojo ayu ya ya Allah berikan yang baik-baik, sing dijaluk iku apik-apik to. Ya Allah berikan kekayaan, ya Allah berikan apa umur panjang ya Allah berikan kesehatan, sing dijaluk apik-apik. Tetapi ini ada ulama Hasan al-Basri, nama ulamanya Hasan al-Basri ahli sufi, yang diminta adalah justru kebalikannya, yaitu sing dijaluk pertama yang diminta adalah rasa sakit. Kenapa kok diminta sampai kok jaluk soloro itu ya apa? Mestinya ada jaluk sehat, kok jaluk loro. Jaluk loro sebab apa? Dengan sakit itu saya, kalau saya Hasan al-Basri, saya akan semakin ingat kepada Allah. Mau loro itu hikmahnya apa? Hikmahnya adalah semakin ingat kepada Allah. Itu orang sakit. Terus kenapa sampai kok kepingin melarat? Kok gak kepingin soge baik? Sebab wong melarat itu hikmahnya adalah ketika sabar, maka melarat ini iso gadekno tambah jedek nang amplop. Rupane nopo hisake entek. Coba ana wong melarat, omah bukaan ditinggal nang masjid tanang ndi ngono. Terus marono main buka mablak. Sapa sing kate nyawa? Gak kuatir belas karena apa? Karena terus gak duwe apa-apa. Jangan lamun mati, seandainya mati, maka kisahnya gak akan berat-berat, gak akan ditanya sepeda motormu nanti, HP-mu nanti, bojomu nanti, hartamu nanti, mobilmu nanti dan yang lainnya. Tidak akan ditanya karena apa? Memang gak punya apa-apa. Apa yang ditanya? Mula Allahumma hasibni hisab yasiro, ya Allah berikanlah saya hisab yang enteng. Hisabmu enteng iso lek kapane ora sugih. Makanya diminta ini melarat wae. Melarat. Maka wakilah sampai doanya Rasulullah, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan mahsyurni ma'azumradil masakin. Ya Allah jadikanlah saya orang yang miskin, ya Allah kumpulkanlah saya dalam keadaan mati yang miskin, kemudian nanti di akhirat kumpulkanlah bersama orang-orang yang miskin. Ini tanda lek kapan sih wong miskin itu penak. Lho apa kanjeng Nabi ora sugih, sok oke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sugih, tapi berusaha untuk menjadi orang yang miskin. Contoh lagi, ini insya Allah dari takbir huruf yang pernah saya baca. Kanjeng Nabi ketika sholat asar, bersalam orang militan tapi langsung pulang. Sahabat ini pada ribet ya, sahabat ini pada ya apa kanjeng Nabi biasa militan tapi setelah sholat moro-moro langsung pulang. Kenapa ya kanjeng Nabi? Akhirnya Rasulullah pulang kembali lagi. Setelah kembali lagi tanya kepada sahabat, geremeng ngomongnya aku banget. Nggih kanjeng Nabi wong jenengan biasae nampa wiritan kok niki mboten nate wiritan. Akhirnya dijawab sama Rasulullah, aku gak wiritan iki sebab apa? Nek jroning sholat aku kelingan. Nek kapane nek jerone omahe salah siji bojoku iku ana mas lantakan sih nek jero omah. Mula gak kepingin mas lantakan ini masih kotak, masih cetakan kotak ini ya. Aku gak kepingin emas ini nek jerone omahe bojoku. Nginep iku mau aku gak mau nginep ya. Akhirnya aku pulang, saya berikan emas ini pada istri saya dan saya suruh untuk mensedekahkan. Jangan sampai emas ini ada di dalam rumah walau semalam. Nah, ini Rasulullah. Karena apa? Seandainya lamuno kok kanjeng Nabi dipundhut, iki kakek hisab ono di rumah apa. Nah ini. Jadi cobaan Allah yang berupa kemiskinan, yang berupa tidak punya harta, itu hikmahnya adalah akan semakin memberikan hisab yang ekstrem. Cobaan berupa sakit badan itu justru akan memberikan enak. Karena apa? Sabar. Sebab wong loro itu antara wong loro karo wong waras
cedek nang Gusti Allah, nemenan wong, nemenan wong loro. Wong sakit itu nyekel tasbih ya Allah. Ya. Ayo wong panas, ayo tuntut diri. Tolak. Tuntut diri kan. Itu alun-alun, tutup pasar wisata. Tuh ini tutup dindi. Sebab kowe waras, lamun loro ya nyekel tasbih wis Allah. Itu hikmah daripada nek kapan iki loro karo Gusti Allah, dikai rasa wedi karo Gusti Allah. Dikai rasa wedi akhire hikmah apa? Ya semakin tambah kuat imane nang Gusti Allah. Wa naksi minal amwali wal anfusi. Cobaan selanjutnya yang keempat, Allah itu memberikan kepada manusia yang hidup yaitu anfus, kekurangan dalam tubuh kita. Wong gak salah wasi kuat, wong gak salah wasi kuat. Sampai di nom-nom melayu ini kuat. Gue rada tuwek, wis ora patek kuat melayu, gede melayu. Tuwek maneh mlaku wis gak kuat. Jaluk disuruh misalnya. Ya. Ini namanya wanaksim wal anfus, naksim minal anfus. Awalnya tambah ringkit, tambah loro, kan tambah kuat. Nek biyen ngangkat sak-sak main ngene barang wis tuwek ngangkat sak-sak ya boyore pedhot sendiri. Ini wanaksim minal amwal wasamarot. Orang itu coba karo Gusti Allah awake loro. Kalau ceritanya wong tambah tua tambah sehat itu lama cerita. Mesti tambah tua itu tambah loro-loro itu sing aja. Terus marono dicoba maneh was samarot. Sing nomor 5, cobaan Gusti Allah. Wong itu bakal dicoba sama Allah Subhanahu wa taala dengan masalah samarot, woh-wohan, buah-buahan. Bisa jadi kita katakan itu sebuah pertanian misalkan ya. Pertanian itu coba. Pas wayahe panen menang, pas wayahe panen akeh menang. Tapi pas wayahe rusak tandurane mbok sambatan kalong itu kabeh wong dijak sambat kabeh. Kulek kapane pas wayahe rugi. Nah, pas wayahe bati meneng. Pas wayahe ketara jagat meneng. Pas wayahe rugi akeh tikus dan yang lainnya wakhire ngalong itu sambatan. Iki padahal mestine lek kapane ono samarot buah-buahan ini ada kekurangan, ada kerugian, maka orang ini mestine hikmah di balik itu akan tetap semakin dekat kepada Allah. Karena yang mengembangkan, yang mematikan, yang menghidupkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini wabasyiris sabirin. Akhirnya ayat ini adalah wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar kebaikan pada orang-orang yang mau sabar dengan 5 perkara tadi. Dicoba lapar, sabar. Dicoba wedi, sabar. Dicoba apa kekurangan harta, sabar. Dicoba awake ringke, sakit-sakitan, sabar. Dicoba apa woh-wohane apa pertaniannya hancur nggih, sabar. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar, bahwasanya orang-orang yang sabar itu kepada kategori masuk innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ini sabar. Ono corona yang ini sabar. Maka ada 2 poin yang akan bisa menyelamatkan kita dari bala Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ada 2. Allah ini tidak akan pernah memberikan balanya. Allah tak akan pernah mengadab kita kalau kita melakukan 2 perkara. In syakartum wa amantum. Kita bersyukur dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian gini, boleh syukur, itu maknanya wong nerima. Wong syukur itu wong nerima. Jadi ketika orang itu bersyukur, maka dia tidak akan neko-neko. Apa sing ono ya dipangan, apa sing ono ya digawe. Akhirnya wong iki anteng nang omah. Wong apa anane? Kalau orang tidak bersyukur itu berarti orang merasa kurang.
kalau syukure tidak sepeda motor, dituruti sepeda motor jalur mobil, turuti mobil jalur pesawat, turuti pesawat. Kalau teh, kenapa gak ada habisnya? Memang sudah nas Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak hartanya justru akan membuat kita terlena dengan dunia. Terlena sudah. Tak akan pernah berhenti hatta zurtumul maqabir. Kalau wis delok apa dipendem nang gone kuburan ya wis lereh. Enggak akan pernah kita ada habisnya. Inilah manusia. Maka kalau kita ini diberikan seperti kayak ini corona dan yang lainnya, wis loro sing dilakoni, siji sing gede syukure, nomor loro sing gede imane nang mulai gede syukure karena ini nanti wis sing ono ya disyukuri, sing ono ya dipangan, yang ada yang kita ambil, yang kita laksanakan. Ini sudah. Kalau kita tidak banyak syukurnya, maka kita akan keloyongan nanti. Wis ono sego karo iwak tempe kurang syukure, akhirnya gue lewat daging budal krono, sampai jalur sate budal krono, jalur gule budal krono. Padahal wis ono sego karo tempe, mesti nek syukur ya wis sapa anane. Akhirnya budal krono ketularan COVID-19 nopo. Kepethuk wong kono. Pancen gak syukure kok. Coba kalau ada syukurnya, dia akan diam di rumah. Mula himbauan pemerintah untuk diam di rumah, ya wis terbener ya. Karena apa? Itu mendidik kita supaya banyak syukurnya. Paham tuh. Di nomor loro, saya kepingin bebas saka hal-hal yang negatif, sing sampai arani bala, sing sampai arani musibah, bahkan mungkin azab nek cara wong sing kakek maksiat. Sing iman ini gede nang Allah. Iman ini dalam arti apa? Dalam arti benar-benar percaya semua ini. Lagi nek lek subul nggih. Mas Andri lek subul kan gini. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya tak? Ketika kita sudah mengikrarkan, kita sudah melafalkan keimanan kepada Allah, amantu billah, iman nang Allah, berarti semuanya ini Gusti Allah. Percaya iman nang Rasul Allah, iman nang malaikat Allah, iman nang kitab Allah, iman nang hari akhir Allah, iman nang qada-qadari Allah. Qada-qadari Allah, kepastian dan ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik sing apik atau takdir yang jelek minallahi ta'ala, semuanya dari Allah, bukan dari manusia. Manusia enggak ada apa-apa, semuanya itu takdir Allah. Tetapi walaupun takdir Allah, kita yang namanya manusia ada yang namanya usaha. Ikhtiar kita harus ada. Maka usaha rupane awak badan dan usaha yang berupa doa. Ya. Ud'uuni astajib, aku berdoa tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ono doa ono liqom satu kafidiyah harol wa fatimah al-mustafa wa murtada wa nahma wa fatimah. Doa dan yang lainnya. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min faza'atil bala. Ngagete teko-teko moro-moro, ujug-ujug ono bala, ujug-ujug ono lara, ujug-ujug ono mati, ujug sampai. Nek mati mendadak iki nek wong sing apik. Pas sujud moro mati dadak kan gak salah. Lebaran pas ngopi nang gone warkop karo main game bareng mati ya. Enggak penak. Enggak penak. Jadi mati dadak itu ya dulu-dulu wong kanggo sapa? Kanggo para waline Allah seneng.
Makanya Hasan Al Basri wau sing terakhir kenapa sama gue seneng mati? Sebab mati itu jalan satu-satunya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritane kok ketemu Allah gak mati gitu ya. Kok ono wong ngipi aku ngipi ketemu Gusti Allah. Ketemu kira perkara, wong ngipi ketemu Kanjeng Nabi durung karuan. Ateku ngipi ketemu Gusti Allah. Gusti Allah ku layura ora ditinggali nang donya. Nanging Allah ini ditinggali nang dunia akhirat saja. Oleh siapa? Orang-orang mukmin khusus, yaitu di surga. Makanya apa jenenge? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mampu untuk berbuat husna, yang berbuat ihsan di dalam ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat karena Allah, ngaji karena Allah, bukan karena yang lain. Ini Mas Andre, konco-konco Ibnu, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU sampai ngaji kaya ini bukan karena biar terkenal, bukan karena biar lebih unggul dari yang lain, tapi ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena yang lain. Ini karena Allah. Orang-orang yang mampu segala macam ibadahnya itu hanya karena Allah. Al-Husna, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Waziyadah, ziyadah ini artinya adalah tambahan kenikmatan, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya kata ya macam-macam cerita anak hadis nih. Ono sing delok setiap ketik mripate iki mesti mirsani Allah. Ono sing seminggu pisan, ono setahun pisan, ono sedina pisan. Itu kadar amal kita semuanya seberapa nanti kita bisa melaksanakan. Maka untuk yang terakhir saya sangat berharap ngaji seperti ini kita teruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkontinu beristiqomah terus ngaji seperti ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah di balik apa yang kita alami. Sekali lagi, manusia tak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya problem. Entah problem pribadi dengan teman, saudara, atau dengan orang tua. Permasalahan sekolah, kerja, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah biasa. Itu biasa. Jangan dibikin luar biasa. Kalau Anda bikin luar biasa, kenapa Anda bikin luar biasa? Karena Anda akan jadi orang yang penyakitan, bahkan mungkin cepat mati. Ya. Jadi segala permasalahan bikin biasa. Cek umur panjang, nek mbok gawe luar biasa, kowe bakal cepet loro, cepet mati. Karena apa? Selalu menyadarkan masalah pada dirimu sendiri. Sadarkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengadakan masalah Allah, dan yang menyelesaikan harus Gusti Allah, bukan dirimu. Bukan dirimu. Ya, inilah semua rekan-rekan kita, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada kita semuanya. Yang terbaik itu menurut Gusti Allah, bukan menurut sampean. Yang terbaik menurut sampean ya enak tok, enak tok, duwe akeh, maksudnya mereka motor rapi, bojo ayu. Ya enak tok. Nah, terus sing gak enak karo sapa? Sing ayu-ayu melok sampean, sing elek-elek katut sapa? Sing ganteng-ganteng melok sing ayu-ayu lah, sing elek-elek yo melok sapa? Sakno Firjal kencung ngene bisa. Gak ada wae. Semoga yang terbaik menurut Allah ini adalah yang terbaik menurut kita, dan semoga apa yang kita harapkan ini sesuai dengan takdir Gusti Allah. Ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Tidak salah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna wa 'alana wa walidina wa li qaryatina ya Allah min ahli al-'ilm wal khair wa lil istiqamah wa syuraka wa la taj'alna wa iyyakum wa tayyibul bagi wa tilka. Amin. Allahumma yassir lana umurana wa hajatina hawaijina wal akhirah.
Allahumma inna na'udzubika min faza'atil bala, Allahumma inna na'udzubika min faza'atil maut wal marad. Birahmatika ya arhamar rahimin wa nazzilna Qur'ani wa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridu wa yashfi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.